Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilimpahi rezeki yang berkah. Amin. Amin ya Robbal Alamin. Selamat datang di channel Kisah Dalam Versi, tempat di mana kita mengupas berbagai cerita dalam sudut pandang yang berbeda. Di kesempatan kali ini, kami akan membawakan sebuah kisah kelam tentang pesugihan tali pocong. Sebuah perjanjian terlarang yang dilakukan demi harta, namun dibayar mahal dengan nyawa. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak videonya. Kisah ini bermula dari seorang pengusaha warung makan kecil bernama Pak Galih. Awalnya, warung miliknya sederhana, hanya dikelola bersama sang istri. Namun, seiring waktu, warung itu semakin ramai. Banyak pelanggan berdatangan setiap hari, hingga tempat duduk tak lagi cukup. Pak Galih pun memutuskan untuk merenovasi warungnya. Ia mulai merekrut 8 karyawan, dan dirinya hanya duduk santai mengawasi jalannya usaha. Namun, kejayaan itu tak berlangsung lama. 5 bulan kemudian, di dekat warungnya berdiri warung makan baru yang cepat menarik perhatian pengunjung. Warung Pak Galih mulai sepi, penghasilannya menurun drastis, hingga ia tak sanggup lagi membayar gaji karyawannya. Warung itu akhirnya tutup. Sejak saat itu, Pak Galih sulit tidur setiap malam. Kepikiran bagaimana caranya membangkitkan kembali usahanya yang runtuh. Dalam kegelisahannya, Pak Galih mulai terpikir untuk mencari jalan pintas, mencari bantuan dari kekuatan tak kasat mata. Ia pun mendatangi seorang dukun. Dukun tersebut memberikan syarat. Pak Galih harus mengambil tali pocong dari jenazah yang baru dimakamkan. Meski dikenal sebagai orang yang penakut, karena putus asa, Pak Galih nekat melakukannya. Suatu malam, dengan tubuh gemetar dan keringat dingin, ia menggali makam yang belum lama. Setelah setengah jam menggali, cangkulnya menyentuh peti kayu. Ia membuka bagian kepala jenazah, mengambil tali pocongnya, lalu buru-buru menutup kembali dan menguburnya seperti semula. Tanpa menoleh lagi, ia langsung lari menuju motornya dan pulang dengan napas tersengal. Keesokan harinya, Pak Galih kembali ke rumah dukun dengan membawa tali pocong. Ritual pun dilakukan. Setelah 1 jam mantra-mantra dibacakan dengan dupa dan bunga setaman. Tali pocong itu diserahkan kembali kepada Pak Galih, dan ia diminta menyimpannya di dapur warung. Malam itu juga, Pak Galih mampir ke warungnya. Ia menanam tali pocong di dapur, menyiramkan air mantra di sekitar warung, dan menaburkan bunga 7 rupa di belakang bangunan. Beberapa hari kemudian, warungnya kembali buka. Awalnya hanya beberapa pelanggan datang. Tapi setelah seminggu, warung itu kembali ramai, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Karyawan lama dipanggil kembali. Jumlahnya bertambah hingga 15 orang. Namun, setelah 5 bulan, Andi, karyawan paling lama dan yang paling dekat dengan Pak Galih, mulai menyadari perubahan. Pak Galih kini sering mengurung diri di kamar kecil belakang dapur setiap malam tertentu. Ia melarang siapapun masuk ke ruangan itu. Pagi harinya, bau dupa menyengat tercium dari dapur. Karyawan lain mengira itu parfum, tapi Andi yakin itu seperti bau dupa. Pasti ada yang gak beres, ucap Andi dalam hati. Andi juga sering melihat bayangan hitam melintas menuju kamar belakang setelah warung tutup. Awalnya, ia mengabaikan, mengira hanya halusinasi karena lelah bekerja. Namun mimpi-mimpinya mulai terganggu. Hampir setiap malam, ia bermimpi didatangi sosok pocong yang berkata lirih, dengan suara gemetar, "Kembalikan, kembalikan." Andi akhirnya menceritakan hal itu kepada ayahnya, Pak Bambang. Sang ayah langsung merasa ada yang tidak beres. Ia membawa Andi menemui seorang teman lamanya, seorang ahli spiritual. Setelah melakukan penelusuran, sang spiritualis membenarkan Pak Galih telah melakukan pesugihan dengan tumbal tali pocong. Mendengar itu, Andi langsung terkejut. Seakan-akan tak percaya. Pak Galih yang dikenal dengan sosok yang agamis, ternyata bersekutu dengan kekuatan gaib. Atas saran ayahnya, Andi mengundurkan diri keesokan harinya. Pak Galih sempat marah dan kecewa, namun keputusan Andi sudah bulat.
Setelah kepergian Andi, suasana warung semakin tak nyaman. Bau dupa makin menyengat setiap malam. Karyawan mulai melihat penampakan bayangan hitam, bahkan suara tangisan dari kamar belakang. Mira, salah satu karyawan, pernah melihat Pak Galih tengah bersimpuh di dalam kamar. Sementara sosok hitam tinggi besar berdiri tegak di sudut ruangan. Mira ketakutan dan langsung keluar dari warung, tak pernah kembali. Satu persatu, karyawan mulai mengundurkan diri. Pelanggan pun ikut menjauh. Makanan yang dulu lezat, kini terasa hambar. Beberapa pelanggan mengaku mual dan sakit perut setelah makan di sana. Warung yang dulu ramai kembali sepi, kali ini bukan karena saingan, tapi karena aura mistis yang semakin kental. Pak Galih semakin terpuruk. Ia jadi pemarah, kehilangan kendali. Setiap malam ia melakukan ritual, berharap semuanya kembali seperti semula. Namun, kekuatan yang dulu ia datangkan justru mulai menelannya perlahan. Hingga pada suatu malam, Pak Galih tidak keluar dari kamar belakang. Paginya, dua karyawan yang tersisa datang lebih awal. Saat membuka pintu belakang, mereka mencium bau busuk yang amat pekat. Mereka menemukan Pak Galih tergeletak di lantai dapur, tubuhnya membengkak dan menghitam. Di sekelilingnya ada abu dupa, bunga layu, dan tali pocong lusuh yang terlepas begitu saja. Karyawan yang melihat kejadian itu langsung berteriak. Warga berdatangan, dan kabar cepat menyebar. Orang-orang percaya makhluk halus yang dulu membantu Pak Galih telah menagih harga dari perjanjiannya. Warung makan itu kini ditutup selamanya. Bangunannya kosong, tak terurus, dan dikelilingi cerita mengerikan. Tak ada yang berani mendekat setelah senja. Kisah tragis Pak Galih menjadi pelajaran bahwa jalan pintas menuju kekayaan bisa berujung pada kehancuran.